semuanya, jangan lupa ya subscribe channel papa aku God Ministry supaya papaku semangat terus bikin kontennya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Bye bye. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali di channel God Ministry bersama saya Daud Timotius Tampubolon. Pada video ini saya ingin menanggapi sebuah video yang diupload oleh seorang anak muda yang bernama Patrick Smith, yang dalam videonya tersebut berisikan sebuah kritikan dan juga menurut saya sebuah hinaan. Saya tidak mengerti apakah Patrick Smith ini merasa bahwa dia sudah lebih memahami isi Alkitab, atau juga apakah Patrick Smith ini sudah merasa lebih pintar dan lebih hebat ketimbang apa yang dikerjakan oleh Pastor Andy Simon. Atau juga mungkin Patrick Smith merasa bahwa dia sudah lebih banyak melakukan sesuatu ketimbang apa yang sudah dilakukan oleh Pastor Andy Simon kepada banyak orang di dalam pelayanannya. Namun sebelumnya, ada baiknya kita saksikan dulu cuplikan video yang diupload oleh anak muda tersebut. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith di channel saya. Saya tadi lihat YouTube dan ada seorang pastor yang kembali ya mengupload video dengan mengklaim diri sebagai penyembuh. Saudara-saudara, padahal saya sudah pernah membuat video bahkan sampai 3 seri ya. Ini dan ini ya, sombong amat, mujizat dan kekristenan. Dan harusnya video ini akan membuat dia sadar bahwa tidaklah boleh seorang pendeta mengklaim diri sebagai penyembuh atau pembuat mujizat. Tidak boleh, saudara. Hanya Kristus yang membuat mujizat. Semua orang Kristen, semua pendeta bisa berdoa memohon kesembuhan kepada orang sakit. Sembuh atau tidak, itu urusannya Tuhan ya. Kalau sembuh dia akan sembuh, kalau tidak, tidak. Jadi yang pemberi kesembuhan hanyalah Tuhan. Jangan sampai ada manusia, apalagi dia seorang pendeta yang harusnya tugasnya adalah memberitakan firman, dia kemudian mengklaim diri sebagai penyembuh. Jadi kamu sebenarnya apa? Penyembuh atau pendeta? Kalau penyembuh ya banyak dukun juga penyembuh, ya kan? Kalau penyembuh ya banyak juga para orang-orang yang bikin ilmu-ilmu energi alam untuk menyembuhkan, banyak juga ya, perdukunan. Jadi jelaskan sebenarnya tugas Anda ini apa sebenarnya? Anda ini penyembuh atau pendeta? Kalau pendeta, tugasnya adalah memberitakan firman, menafsirkan kitab suci, dan mengungkapkan kebenaran kitab suci kepada semua orang. Itu tugas pendeta. Itu tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau ada orang sakit, silakan doakan ya. Tapi jangan sampai Anda mengklaim diri sebagai penyembuh. Padahal sudah bagus, sudah beberapa video sebelumnya saya lihat, sudah tidak lagi mengklaim diri sebagai penyembuh. Tapi lagi-lagi ya, mau mengklaim diri sebagai penyembuh. Akhirnya orang-orang akan mengatakan, si ini penyembuhku. Bukan lagi Yesus. Orang akan cari dia untuk kesembuhan, bukan cari dia sebagai tempat untuk dia belajar firman ya. Harusnya malu dong kan? Harusnya malu. Bikin malulah kalau ada seorang pendeta yang tidak bisa menafsirkan kitab suci, yang hanya bisa membuat kesembuhan yang tidak jelas ya. Jadi please, jangan pansos dengan Kristus. Jangan pansos dengan Kristus ya. Beritakan firman, itu tugas pendeta. Beritakan firman. Jadi please, jangan pansos dengan Kristus. Sekian video saya, Tuhan memberkati. Shalom. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita sudah menyaksikan cuplikan video tersebut. Maka dapatlah saya simpulkan bahwa sebenarnya Patrick Smith ini memiliki pemahaman yang begitu dangkal dan begitu cetek tentang pelayanan. Apa yang disematkan kepada Pastor Andy Simon sebagai penyembuh jalanan, menurut saya ini adalah sebuah kewajaran. Karena saya percaya dan saya yakin Pastor Andy Simon tidak pernah berpikir untuk mengambil haknya Tuhan, apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Karena
bukan Pastor Andi Simon yang menyembuhkan, tetapi Tuhanlah yang memberikan kesembuhan itu. Pastor Andi Simon hanya sebagai alat. Dan Tuhan memakai Pastor Andi Simon untuk menyembuhkan banyak orang. Ini sama dengan jikalau saya memberikan ilustrasi. Tukang kayu, apabila dia ingin memotong kayu, tentu dia membutuhkan sebuah alat. Dan alat itu namanya gergaji. Tetapi ketika gergaji itu sudah mengerjakan tugasnya, dia bukan lagi gergaji, tetapi dia adalah alat pemotong kayu. Jadi, tidak salah kalau kayu itu dipotong oleh gergaji. Yang sebenarnya adalah tukang kayulah yang berencana untuk memotong kayu tersebut. Nah, tidak ada bedanya dengan Pastor Andi. Ketika Tuhan ingin menyembuhkan orang-orang, maka Pastor Andi Simon dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Dan kesembuhan itu memang dari Tuhan. Tetapi penyematan sebutan penyembuh jalanan, saya kira itu masih wajar kalau diterima oleh Pastor Andi Simon, atau Pastor Andi Simon menyebutkan dirinya penyembuh jalanan. Jadi apa yang disangkakan oleh Patrick Smith tidak beralasan dan terlalu berlebihan. Jadi saya berharap Patrick Smith boleh belajar di sini. Kemudian Patrick Smith juga berbicara tidak sopan dengan mengucapkan kata kamu dan kamu. Seakan-akan pelayanan Pastor Andi Simon itu miliknya Patrick Smith. Dan Patrick Smith sedang menyidang Pastor Andi Simon dalam pelayanannya. Sepertinya Patrick Smith ini perlu belajar yang namanya sopan santun. Kalau kamu adalah seorang akademis, menurut saya kamu tidak pantas untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena kamu tidak pernah tahu dan menempatkan seseorang, apakah dia lebih tua ataukah dia lebih muda. Kamu tidak dapat meletakkan dan menempatkan seseorang dengan pantas lewat bicaramu. Kemudian kamu mempertanyakan kepada Pastor Andi Simon dengan mengatakan kamu ini penyembuh atau pendeta. Kalau pendeta itu tugasnya memberitakan Injil atau menafsirkan Alkitab. Kemudian kalau ada orang sakit, ya bolehlah didoakan. Memang pelayanan itu miliknya kamu atau apa gitu, Patrick Smith? Dan sepertinya kamu mau atur-atur semua pelayanannya hamba Tuhan seperti yang ada di pikiranmu. Dan lagi saya mau katakan ya, bahwa pendeta itu tidak tukang tafsir. Firman Tuhan itu enggak untuk ditafsir-tafsir, biar kamu tahu. Firman Tuhan itu untuk Tuhan berikan untuk dihidupi. Apa yang Alkitab catatkan di sini bukan ditafsir-tafsir, tetapi dihidupi sesuai dengan hatinya Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan kebanyakan tafsir, dia tidak pernah melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Karena tidak sesuai dengan pikirannya Tuhan. Alkitab itu bukan untuk ditafsir, tetapi untuk dihidupi. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan yang menghidupi firman Tuhan selalu akan lebih mudah melakukan sesuatu daripada hamba-hamba Tuhan yang kerjaannya tukang tafsir. Injil apa yang disampaikan kalau firman Tuhan itu sudah ditafsir-tafsir dan dirubah-rubah sesuai dengan pikiran manusia? Tidak ada kuasanya lagi. Tetapi seperti apa yang dituliskan oleh Alkitab ini, sebaiknya itu yang dikerjakan tidak dengan cara tafsir-tafsir, tetapi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Hidupi, lakukan, maka saya percaya kuasa Tuhan menyertai. Tapi jikalau hamba Tuhan sudah menafsir, saya kira apa yang menjadi titik utamanya dalam firman Tuhan itu sudah tidak ada kuasanya lagi. Kemudian kamu, Patrick Smith, menyangkakan bahwa ketika Pastor Andi Simon menyembuhkan orang-orang sakit dan menolong orang-orang sakit, maka orang-orang sakit itu tidak memuji-muji Tuhan Yesus, tetapi memuji-muji Pastor Andi Simon.
Dari mana? Faktanya di mana? Sudah lihat belum videonya yang sebenarnya? Terlalu lancang dan terlalu gampang kamu menuduhkan itu kepada hamba Tuhan yang diurapi. Saya sendiri sudah menyaksikan videonya, dan tidak ada orang yang memuji-muji dan memuliakan Pastor Andi Simon, tetapi setiap orang yang disembuhkan dari sakit penyakitnya, yang ditinggikan dan dipuji dan dimuliakan itu hanya nama Tuhan Yesus. Paling yang Pastor Andi Simon terima adalah ucapan terima kasih. Nah, biar kamu tahu, coba saksikan video berikut ini. Ini adalah potongan-potongan video yang orang-orang yang dilayani oleh Pastor Andi Simon, setelah mereka disembuhkan, mereka memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan Pastor Andi Simon, bukan nama Pastor Andi Simon. Silakan lihat videonya. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Bolehkah kita memanggil nama Yesus 3 kali sambil melompat, saudara? Siap. 1, 2, 3. Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah. Hari ini kalau kita dan hari ini tidurlah dengan baik, kita dengan cukup, maka jangan pulang kembali ke Medan. Coba cerita, apa yang terjadi barusan pemirsa? Bolehkah kita memanggil nama Yesus 3 kali Saya udah sambil enak. melompat, saudara? Siap. Udah enak. Badan saya pun udah enak, tinggal saya pun udah enak. Udah enak. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Ayo. Bolehkah kita memanggil nama Yesus 3 kali sambil melompat, saudara? Siap. 1, 2, Yelah, 3. nama Yesus. Hari. Surya bersinar di balik awan. Surya bersinar di balik awan. Surya bersinar di balik awan. Yesus 3 kali sambil melompat, saudara? Siap. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah tanggapan saya mengenai video yang diupload oleh Patrice Smith, yang isinya mengkritik ataupun mencela pelayanan Pastor Andi Simon. Nah, bagi saudara-saudara yang ingin memberikan komentar mengenai video tersebut, silakan ketik komentar saudara di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah video. Dan tentunya saya berharap komentar-komentar yang tertulis adalah komentar-komentar atau nasihat-nasihat yang membangun, agar Patrice Smith boleh belajar lagi menjadi
orang-orang yang membawa berkat kemanapun dia pergi. Nah, saudaraku, jangan lupa bagi saudara-saudara yang belum bergabung di channel God Ministry dan menjadi sahabat baik saya, silakan tekan tombol like dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Tentunya sampai gambar notifikasi lonceng berbunyi keluar, saudaraku, agar apabila saya mengupload video-video berikutnya, saudara-saudara semuanya tidak ketinggalan dan saudara-saudara lah orang yang pertama mendapatkan video-video yang akan saya upload di kemudian hari. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai sini dulu, dan kiranya kita semuanya ada dalam perlindungan dan diberkati oleh Tuhan, sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.